Shalom, shalom, shalom. Mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali pada hari yang keempat untuk program Renungan Kristen, Renungan Harian Kristen. Oke, kita satukan hati, tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapak kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah rencana dan kehendak-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami, pekerjaan-Mu terus dinyatakan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk di dalam renungan selanjutnya. Saya berikan tema kerukunan membawa berkat. Ya, kita buka di dalam Mazmur 133. Ya, saya menunggu seperti biasa. Mazmur 133 ayat 1 ya sampai dengan yang ketiga. Oke, sudah. Kita bisa membaca. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini enak sekali ya, ketika dibaca itu enak, menimbulkan damai sejahtera. Tapi mungkin dari kita akan merasakan betapa sulitnya hari-hari ini untuk rukun. Betapa sulitnya hari-hari ini untuk akrab. Betapa sulitnya hari-hari ini untuk mengasihi. Memang ketika kita membaca Alkitab, firman itu memang sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika kita melakukannya, justru kita akan mendapatkan janji Tuhan. Itulah yang namanya salib yang harus kita pikul. Kita harus dalam buah roh, kita harus seperti buah roh yang paling terakhir. Boleh disakiti, tidak boleh menyakiti. Waduh, nggak enak dong. Nah, ya itulah namanya salib, penguasaan diri. Tapi jauh lebih baik kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan hanya tulisan semata. Firman Tuhan ini benar-benar dikatakan gini, sungguh alangkah baiknya. Ada hal yang baik, tapi alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Perbedaan bukan satu hal penghambat untuk kita menjadikan diri kita bisa cocok dengan seseorang. Perbedaan adalah hal yang lumrah. Pengertian kita harus ditambah, hikmat kita harus ditambah. Perasaan kita menerima orang lain, perasaan kita mampu mengendalikan diri, kasih kita, emosi kita, ini harus benar-benar kita minta Tuhan. Kalau tidak mampu kita minta Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mengaruniakan kami penguasaan diri. Agar apa? Di sini dikatakan baik dan indah. Sebuah lukisan tidak akan indah, tidak akan rukun, tidak akan elok dilihat kalau warnanya cuman hitam aja. Tetapi sebuah lukisan dikatakan baik, indah kalau warnanya warna-warni. Yang orang warnanya agak coklat, kadang-kadang agak sedikit oranye, ada yang putih agak ke oren-orenan. Nah, seperti itu. Langit ada yang biru gelap, biru muda. Kemudian hewan ada yang coklat dan hitam. Apakah itu semuanya sama warnanya? Enggak sama. Warnanya berbeda-beda. Tetapi dalam satu bingkai yang sama. Satu tempat yang sama. Satu kertas yang sama. Indah nggak dilihat? Indah.
Ada, kita bisa melihat itu warnanya kerbau, itu warnanya sapi, itu warnanya langit, itu warnanya sawah, itu warnanya gunung. Tuhan juga memandang kita juga seperti itu. Perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk kita itu menjadikan kita rukun. Saling menerima itu yang terutama. Saling menahan diri. Yang satu naik darah, yang satu menahan diri. Yang satu saling memahami lah pokoknya ya. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau tidak salah, dibilang mas atau mbak atau om atau tante atau papa, mama, aku nggak salah. Tapi kalau tetap dimarahi juga, ya sudah, menahan diri, diam. Apakah diam itu dikatakan kalah? Belum tentu loh. Orang diam itu belum tentu kalah. Kebenaran akan terjadi. Nanti suatu waktu Tuhan akan ingatkan. Orang tua kita, suami, anak, istri, paman, ataupun pasangan kita, siapapun lah itu, Tuhan pasti ingatkan. Nanti Tuhan akan jewer. Itu loh yang dikatakan istrimu, itu loh yang dikatakan suamimu, itu loh yang dikatakan anakmu, itu loh yang dikatakan orang tuamu, benar. Tanpa kita marah-marah, kadang-kadang Tuhan juga sudah ingatkan mereka. Oh iya, tiba-tiba dia akan harmoni. Datang. Pipi, mimi, ayah, mama, ibu, bunda, maaf ya, maafkan ya anakku, maafkan ya saya, Pak, Ma. Begitu. Biasanya seperti itu. Tuhan selalu ingatkan, di dunia ini bukan tidak dalam kendali Tuhan, kendali Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan itu dikatakan, maaf ya Pak kalau pakai istilahnya itu melotot ya. tapi artinya sebenarnya itu Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu melihat orang benar. Jadi kalau istilah saya mungkin nggak cocok, tapi sebenarnya itu Tuhan itu memperhatikan dengan seksama. Ya kalau saya pakai istilah ya cara gampangnya melotot. Kita disakiti, itu Tuhan melotot memperhatikan kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kok saya diam kelihatannya disakiti? Enggak, Tuhan pasti bercampur tangan. Justru orang yang menghindari pertikaian, menghindari permusuhan, waduh bagus, baik, indah. Nah, minyak di sini diartikan seperti ini. Minyak itu melambangkan pengurapan. Pengurapan itu melambangkan minyak itu adalah suci. Apabila seorang namanya raja diurapi oleh seorang hamba Tuhan, itu minyaknya mahal, harum. Ketika dilelehkan itu ada pengurapan Tuhan, juga begitu, mahal, derajatnya naik, suci, jadi suci, dibenarkan. Terus kemudian Tuhan juga akan memurnikan. Jadi hati kita, minyak ini melambangkan hati kita harus bersih. Seperti itu. Seperti layaknya Tuhan tidak pernah punya hati yang jelek sama kita. Tuhan pernahkah punya hati yang jelek? Tidak pernah. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan dan sayang kepada hidup kita. Maka daripada itu, hati Tuhan yang bersih memberikan kepada kita minyak urapan itu juga bersih. Makanya Tuhan itu senang dengan kebersihan hati kita, hati yang murni. Ketika kita rukun, itu seperti minyak yang baik ke kepala meleleh ke janggut, itu menunjukkan tempat yang maha tinggi mengalir ke tempat yang maha rendah, meleleh ke janggut, leher jubahnya seperti embun Hermon yang turun Sion. Itu ayat yang ketiga. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Tuhan itu diperintahkan ke tempat-tempat
yang dimana Tuhan ingin memberkati. Di mana ingin Tuhan memberkati? Ya tempatnya yang rukun. Tempat-tempat keluarga-keluarga yang rukun, keluarga-keluarga yang bisa menahan emosi. Saya percaya keluarga kita semakin harmonis, keluarga-keluarga semakin sayang menyayang. Orang tua sayang kepada anak, ya. Jangan lupa, anak jangan mbok dimarahi terus. Di lain kali itu ya disayang. Tuhan itu loh, kita harus meniru seperti teladan Tuhan. Kadang marah, kadang sayang, kadang memberikan kesempatan. Jangan marah terus. Begitu juga dengan anak. Anak yang punya orang tua yang sudah sepuh, ayo jangan sampai kita marah-marah terus. Kita nggak sabar sama orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah nggak punya daya, umur 90, 100. Ayo, harus disayang. Nggak bisa jalan dituntun. Saya punya seorang tua yang juga bapak gembala senior, itu umurnya sudah 80. Udah banyak yang mungkin lupa, banyak ingat, banyak lupa. Kan karena faktor usia. Ada kalanya ingat, ada kalanya lupa. Jalan tidak bisa seperti anak muda. Ya dituntun, kita pelan-pelan, harus sabar, hatinya bersih ya. Anak-anak muda semuanya harus rukun sama keluarga, berangkat, sekolah, pamitan, cium. Jangan ngeludur terus kemudian hilang tanpa ada kabar. Tidak boleh. Harus keluarga ini harus guyup rukun. Keluarga ini harus penuh dengan sayang. Orang tua juga begitu. Harus sayang, menyayangi. Tidak boleh marah-marah terus. Harus dikombinasikan dengan sayang. Karena hari-hari ini anak-anak hidup di dunia yang makin jahat. Kalau di luar menghargai anak-anak kita, menghargai anak-anak, terus dia mau minta kasih sayang kemana? Makanya itu keluarga harus menjadi tempat perlindungan buat anak-anak. Keluarga adalah tempat yang menenteramkan anak-anak. Keluarga adalah tempat surganya anak-anak. Keluarga adalah tempat terindah. Suami juga begitu. Keluarga adalah tempat terindah buat istri. Surganya istri ya di rumah. Istri juga begitu. Jangan marah-marah terus. Ada firman Tuhan dikatakan begini. Kalau istri cerewet mendingan di padang gurun. Maksudnya begini. Jangan sampai istri itu cerewet terlalu berlebihan. Tuhan nyuruh kalau semuanya cerewet mending kamu pergi ke padang gurun ngomong di padang pasir itu. Artinya gini. Jangan sampai suami kita itu karena kita marah-marah jadi suami itu tidak kerasan di rumah. Jadi kita harus sayang suami. Tempat yang paling terindah jadikan itu suami itu betah di rumah, kerasan di rumah. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya keluarga-keluarga rukun, amin. Tuhan memberkati, Tuhan sayang kita semuanya. Saya percaya hari yang makin sulit, keluarga kita makin solid. Ya, hari yang makin sulit, keluarga kita makin solid. Oke, biar berkat Tuhan itu semakin melimpah dalam hidup kita. Kita semakin berbahagia walaupun dunia ini menangis. Amin. Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kami menyelesaikan renungan pada malam, kami mengambil malam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, keluarga-keluarga dicintai Tuhan, keluarga-keluarga dipelihara Tuhan. Kami rindu keluarga-keluarga menerima pemulihan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, shalom. Selamat malam yang mendengarkan malam, selamat subuh, pagi yang mendengarkan pagi, selamat siang yang mendengarkan siang, selamat sore yang mendengarkan sore. Memberkati semuanya kita, GMI Balong Rawe maupun gereja-gereja lain maupun
pendengar yang ada di luar negeri, pendengar setia yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap kuat ya, tetap semangat di hari-hari yang semakin tidak baik. Keluarga kita harus semakin solid di tengah hidup yang semakin sulit. Tuhan memberkati, haleluya. Senyumnya mana? Ya, amin.